Kenapa nggak saya berikan full pakan alternatif? Itu juga untuk menanggulangi pertumbuhan ikan yang tidak merata guys. Jadi kita berikan 50% saja. Di situ kita sudah dapat hemat pelet 50% ya guys. Karena nggak perlu kita berikan 2 baskom pelet, cukup 1 baskom saja, dan 1 baskomnya tadi kita kasih pakan alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Mina Glewong Farm, channel yang membahas seputar dunia perikanan air tawar. Kenapa ada piring di depan saya guys? Ini bukan konten mukbang ya, tapi kita sedang membahas pakan alternatif ikan lele guys. Ini pakan top ini guys, protein tinggi. Mungkin ini seimbang, bahkan lebih baik daripada pelet-pelet yang mereknya top-top itu ya. Ini proteinnya cukup tinggi nih guys, karena ini pakan alami dari alam guys. Biasanya ikan yang predator itu makannya seperti ini guys. Siapakah dia guys? Ini kalau di sini disebutnya ini kul guys. Ada juga yang menyebut ini keong mas. Nah, kalau para pembudidaya sini itu, pembudidaya lele sini sampai punya jargon guys tentang hewan ini guys. Jargonnya malapetaka petani padi, rezeki melimpah buat kami itu guys. Karena ini hama tanaman padi guys. Ini hama yang cukup menyusahkan petani padi ini guys. Nah, karena dia datanya nggak sendiri guys, pasti berkelompok ya. Apalagi di sawah yang ada airnya sedikit, tergenang air itu ya, biasanya bersembunyi di lumpur atau di sela-sela tanaman padi guys. Dan dia datangnya nggak sendirian guys, dia banyak bawa teman-temannya. Kalau kita jumpai satu di situ, pasti sekitarnya banyak ini guys. Ada beberapa poin penting yang nanti akan saya sampaikan guys, jadi jangan di skip ya, tonton terus sampai habis. Jangan lupa subscribe dulu ya, bunyikan juga loncengnya biar nanti nggak ketinggalan kalau kita upload video-video lagi. Kalau ada yang mau tanya-tanya, silahkan cantumkan di kolom komentar guys. Nanti kalau kami bisa jawab, pasti akan kami jawab guys. Oke, sudah subscribe ya. Sekarang lanjut poin pertama guys. Ini kita dapat dari sawah atau dari rawa-rawa, dari sungai itu biasanya guys. Kalau kita mencarinya di sawah, jangan langsung dikasihkan makan ke ikan. Nah, karena kalau kita pakai pakan alternatif itu biasanya maunya untung ya guys, jangan sampai nanti malah jadi buntung. Kalau di sawah ini biasanya diobati sama petani guys, biar mati dia. Nah, karena ini hama yang sangat mengganggu ya tanaman padi. Jadi kemungkinan ini sudah terkena obat tapi dia belum mati guys. Jadi kita karantina dulu, kita taruh di bak atau di kolam yang kosong itu. Kita kasih makanan sayur atau rumput atau daun singkong, daun pepaya kayak gitu bisa ya. Nanti kalau dia hidup 2 atau 3 hari baru kita kasihkan makan ke lele guys. Poin yang kedua, cara pengolahannya guys, ini juga penting ya. Kalau kita pakai pakan alternatif, biasanya tujuannya untuk menekan biaya tadi guys dan meningkatkan keuntungan. Kalau pakai pakan-pakan yang jenis daging-daging seperti ini ya lebih mudah dicerna kalau dalam keadaan matang guys. Jadi lebih baik direbus ya. Tapi untuk saya pribadi, saya ada 2 cara guys. Yang pertama yang besar-besar ini saya rebus, dan cara pengolahannya juga cukup mudah guys. Saya kasih contoh ya. Ini ada tutupnya biasanya ya, langsung saja kita congkel guys. Nah, kita ambil tutupnya, kita congkel kayak gini. Nah, langsung keluar dia ya.
Ini cara yang pertama guys, bisa pakai tusuk gigi, tusuk sate atau korek api guys. Nah, pakai lidi juga bisa ya. Dan cara yang kedua, biasanya ini yang ukurannya agak kecil atau yang kecil-kecil, langsung saya geprek guys, karena ini juga tinggi kalsium ya guys. Ini baik untuk pertumbuhan ikan kita. Saya geprek, ininya juga termakan juga sama lelenya guys. Langsung kita masukkan setelah digeprek ya. Biasanya kalau yang digeprek di dasar kolam itu nanti kelihatan ada kayak pasir putih di pantai itu guys, dia butiran halus kayak gitu. Nah, itu cangkang ini yang telah melewati pencernaan ikan lele guys. Dan yang ketiga, sesuai thumbnail saya tadi, untung berlimpah hemat pelet. Nah, karena ini protein tinggi, untungnya sangat luar biasa guys ya. Terutama kalau kita berikan di usia 2 minggu sebelum panen guys, 2 minggu terakhir sebelum panen, itu saat-saat krusial, makannya lebih banyak daripada biasanya guys. Nah, kalau di usia remaja atau usia bibit itu makanya saya kira nggak terlalu banyak ya guys ya. Nah, misalkan 1000 ekor ikan itu kita habiskan 3 sak sampai panen guys ya. 3 sak pakan yang beratnya 30 kg per sak. 2 minggu sebelum panen itu dihabiskan 1 sak pakan pelet guys, itu per 1000 ekor. Nah, dan 2 sak sisanya itu dihabiskan dalam jangka waktu yang sangat panjang ya, mulai dari bibit sampai usia 2 bulan atau 2 bulan kurang lah. Itu makanannya saya kira nggak terlalu banyak. Nah, di 2 minggu akhir itu sebelum panen itu pakannya harus genjot guys, karena nanti panen beratnya juga dapat, ukurannya juga dapat guys. Kalau nanti kita pakannya kurang, ikannya biasanya kurus, lolos dari sortiran tengkulak guys. Nah, jadi nggak bisa dipanen. Nah, agar lebih mudah, saya sudah siapkan videonya guys. Langsung saja kita meluncur di kolam ya. Daripada saya jelaskan nanti wah nggak masuk akal lah gitu, nanti disangka lah gitu. Biar lebih mudah saya jelaskan di kolam saja. Oke, kita meluncur. Ini porsi untuk 1000 ekor ikan lele. Kenapa bisa hemat pakan sampai 50% 2 minggu sebelum panen? Karena jika kita kasihkan pelet ini guys, kita butuh 2 baskom ini penuh ya. Kalau pakai pakan alternatif cukup 1 baskom peletnya, yang 1 baskom lagi pakan alternatifnya. Kenapa nggak saya kasihkan 2 baskom pakan alternatif sekalian biar lebih hemat lagi? Ini juga untuk menanggulangi pertumbuhan ikan yang tidak merata guys. Ini butirannya besar dan jumlahnya sedikit. Kalau pelet jumlahnya lebih kecil dan akan lebih merata jika dimakan ikan guys, karena butirannya lebih banyak mengapung di seluruh permukaan kolam, agar pertumbuhan ikan dapat merata. Nah, kita kasihkan yang pakan alternatif dulu guys. Ini ada cangkang-cangkangnya yang kita geprek tadi ya. Ini nanti dimakan juga sama lelenya. Langsung saja kita kasihkan. Nah, langsung disambut. Kita kasihkan dulu semua sampai habis, baru kemudian yang kedua kita tambahkan peletnya, kita kasihkan juga. Nah, dengan demikian kemungkinan ikan yang kecil kan nggak dapat jatah makan pakan alternatif ini guys, dia kalah sama yang besar, kalah cepat ya. Sedangkan yang besar sedang berusaha menelan pakan alternatifnya. Lalu kita kasih pelet agar yang kecil langsung makan peletnya. Nah, ini untuk menanggulangi pertumbuhan ikan yang tidak merata. Dan begini lebih merata, semua ikan dapat makan. Ada yang dapat pakan alternatif, yang kecil dapat makan pelet guys. Jadi poin yang penting adalah
Jika kita mencari di sawah, kita karantina dulu guys. Barangkali sudah terkena obat dari petani ya, biar enggak keracunan ikan kita. Kita karantina di bak atau di kolam kosong 2 atau 3 hari kemudian baru kita kasihkan ke ikan. Mau dimasak, direbus atau langsung digeprek juga bisa. Yang kedua, cara penyajiannya. Pakan daging-dagingan itu lebih baik diberikan dalam keadaan matang agar proteinnya lebih mudah untuk dicerna. Nah, tapi kalau jenis ini biasanya saya geprek juga karena biar cangkangnya termakan oleh ikannya guys. Yang ketiga, bisa hemat pakan 50% 2 minggu sebelum panen. Kenapa alasannya? Mari saya jelaskan sini guys, sambil lanjut ya. Karena 2 minggu sebelum panen itu saat-saat krusial guys. Di situ banyak-banyaknya makan ikan lelenya ya. Kita harus genjot pakan full di situ, biar nanti nggak kurus ikannya, bobotnya dapat, nggak lolos dari seritan atau sortiran tengkulak ya. Jadi bisa terangkut semua. Nah, jika dikasih pakan alternatif bisa kita tambahkan pakan pelet 50% 50%. Jadi kita nggak perlu kasih makan pelet yang 2 baskom tadi ya, cukup 1 baskom saja. Di situ kita sudah hemat pakan 50% saat-saat krusial itu guys. Terima kasih, semoga bermanfaat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salam sukses petani ikan air tawar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.